الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله ويقيني. Apa sih yang kita dapat lagi kalau kita ingat Allah, kalau kita sebut Allah, mention Allah kalau bahasa sosmed? Ada orang nggak sepakat dengan istilah mention, emang Allah punya sosmed. Ini namanya tarjamah. Nge-mention Allah itu bahasa Inggris, kemudian jadi bahasa sosial media. Arti nge-mention apa? Menyebut atau memanggil atau apa namanya? Ya mention. Menyebut orang yang dimaksud gitu. Nah, kalau misalnya kita mention Allah dalam aktivitas kita, bismillah. Kan ringan kan? Itu udah zikir loh. Jangan berpikir zikir itu hanya sekedar subhanallah, 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 subhanallah. Enggak, zikir itu yang disebut dengan qiyaman, wa qu'udan, wa ala junubihim, dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dalam keadaan berbaring. Maksud dari ayat itu tuh total dari daily life kehidupan kita, itu kita bisa zikir sama Allah. Dengan minimal mention Allah dalam setiap aktivitas kita. Memulainya bismillah. Menyudahinya alhamdulillah. Di antara keduanya kita bisa bilang Masya Allah, kita bisa bilang Subhanallah, kita bisa bilang Allahu Akbar, kita bisa bilang La haula wa la quwata illa billah, kita bisa bilang Innalillah, tetapi awal dan akhirnya Bismillah, Alhamdulillah. Kita bisa bilang A'udzubillah, banyak kalimat. Ustadz, saya nggak hafal banyak zikir-zikir yang panjang. Itu adalah pertanyaan Bilal. Ya Rasulullah, saya nggak punya dandanah. Dandanah itu wirid kalau bahasa pesantren. Saya tuh nggak punya wirid yang panjang seperti Nabi dan Ibnu Abbas. Ibnu Abbas itu sahabat Nabi yang ilmunya banyak. Gimana dong ya Rasul, saya tuh nggak punya wirid-wirid yang panjang. Doa saya tuh ya gitu-gitu aja. Zikir saya ya itu-itu aja. Gimana dong ya Rasul? Nabi nanya, emang wirid kamu apa wahai Bilal? Kata Bilal, wirid saya, Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. 4. Ya Allah, saya minta ridhamu dan surgamu dan saya berlindung dari kemarahanmu dan nerakamu. 4 hal itu. Nabi tersenyum. Kata Nabi, ya Bilal, wirid kami walaupun panjang kemana-mana, intinya 4 itu juga sama. Ini betapa Nabi itu orangnya tidak mau menyusahkan. Allah tidak pernah menyusahkan hambanya, Nabi tidak mau menyusahkan umatnya. Sama-sama memudahkan. Sehingga walaupun Bilal hafalnya cuma 4 kalimat wirid, kata Nabi, wirid kami yang panjang itu wahai Bilal, yang 1 jam itu intinya 4 juga sama. Sehingga Bilal merasa berbesar hati, alhamdulillah kalau gitu ya Rasul, gak apa-apa, gak apa-apa. Akhirnya Bilal terus saja wirid dengan wirid itu. Wiridnya Muaz misalnya, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik, udah selesai. Siapa lagi? Wiridnya sahabat yang tidak disebutkan namanya tetapi dia dapat banyak kebaikan, la haula wala quwata illa billah. Ringan banget, la haula wala quwata illa billah. Ringan sekali untuk diucapkan. Ada lagi yang lebih ringan, subhanallahi wa bihamdih. Atau dibalik, subhanallahil wa bihamdi subhanallahil azim, atau dibalik subhanallahil azim wa bihamdi. Sama-sama kebaikan, cuman beda fadilah. Inilah zikir. Apa yang kita dapatkan dengan zikrullah Ustaz? Apa yang kami dapatkan dengan zikrullah ya Rasul? Apa yang kami dapatkan dengan mengingatmu ya Allah? Selain apa yang digambarkan Nabi tadi. Kata Allah, fadhkuruni azkurukum. Ingat aku ingat kalian. Fadhkuruni azkurukum. Ingat aku ingat kalian, diingat oleh Allah. Itu yang paling berharga. Diingat oleh Allah. Kapan? Di dunia ketika Allah turunkan rahmatnya ke muka bumi setiap malam, Allah mengingat kita, wahai malaikat jangan lupa rumahnya fulan. Wahai malaikat jangan lupa fulan bin fulan. Wahai malaikat yang itu dulu, ini dulu, hambaku yang ini dulu. Kenapa? Karena kita ingat Allah terus, Allah ingat kita. Dan ingat Allah kepada kita tuh wala dzikrullahi akbar. Ingat Allah kepada kita itu jauh lebih dahsyat daripada ingat kita kepada Allah. Makanya kalimatnya wala dzikrullahi akbar. Ingatnya Allah kepada hambanya itu lebih dahsyat daripada ingatnya hamba kepada Allah. Gimana dahsyatnya?
Idza dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi. Kalau dia ingat aku di dalam dirinya, aku ingat dia dalam diriku, dalam diri Allah. Idza dzakarani fi mala'ih dzakartuhu fi mala'in khairum min. Kalau dia ingat aku dalam majelisnya, aku ingat dia dalam majelis yang lebih baik dari itu. Idza taqarraba ilayya shibran taqarrabtu ilaihi zira'an. Kalau dia mendekat kepadaku sejengkal, aku mendekat kepadanya sehasta. Kalau dia mendekat kepadaku zira'an sehasta, aku mendekat kepadanya ba'an sedepah. Kalau dia datang kepadaku berjalan, aku datang kepadanya berlari. Wala dzikrullahi akbar. Ingatnya Allah kepada hambanya lebih dahsyat daripada ingatnya hamba kepada Allah. Lebih duluan. Makanya kalau kita spontan ingat Allah, Masya Allah, ini nikmat dari Allah. Allah juga akan spontan lebih dahsyat dari itu ingat kita. Nih hambaku, nih hambaku, nih hambaku. Sehingga ketika Allah punya hadiah untuk hamba-hambanya di muka bumi, kita duluan yang diingat. Kesini dulu sebelum yang lain. Kenapa? Fadhkuruni adzkurkum. Ingat aku ingat kalian. Itu satu. Nanti di padang mahsyar, Allah juga akan ingat kita. Di antara sekian miliar hamba-hambanya, jin dan manusia. Kok bisa Allah manggil nama kita? Wala dzikrullahi akbar. Allah itu gak pernah lupa. Allah mengingat kita lebih dahsyat. Sehingga tiba-tiba di padang mahsyar, nama kita dipanggil Allah. Fulan bin Fulan. Labbaika ya Rabbi. Saya ya Allah, ada apa ya Allah? Langsung Allah datangkan kendaraan cahaya. Kita dijemput oleh malaikat dengan keadaan tersenyum. Kemudian kita dibawa di bawah Zilalur Rahman. Naungan Allah yang maha rahmat. Panggil lagi nama yang lain. Fulan bin Fulan. Labbaika ya Rabbi. Aku penuhi panggilanmu ya Allah. Datang masuk dalam naungan Allah. Lalu nanti di surga. Fulan bin Fulan. Masuk lagi ke surga. Lebih dulu. Bi ghairi hisab kalau perlu. Tanpa hisab. Wala azab. Dan tidak diazab. Kenapa? Wala zikrullahi akbar. Makanya ingat Allah di dunia. Nanti Allah bakal ingat kita di akhirat. Dan ingat Allah itu lebih dahsyat daripada kita. Itu satu dari makna fadhkuruni adzkurkum. Makna yang lain kata ulama tafsir dari kalimat fadhkuruni adzkurkum. Ingat aku ingat kalian. Maksudnya ingatlah aku ketika kalian senang. Nanti aku juga akan ingat kalian ketika kalian susah. Itu tafsir kan banyak ya. Dan semuanya insya Allah ada argumentasi ilmiah dan dalil. Berarti semuanya bisa dipakai. Bisa ingat di sini artinya kita ingat Allah di dunia, Allah ingat nanti kita di akhirat. Kita ingat Allah ketika dapat nikmat, Allah nanti ingat kita ketika menambahkan nikmat. Atau kita ingat Allah ketika kita senang, nanti Allah akan ingat kita ketika kita susah. Gimana mengingat Allah ketika kita senang? Mudah, bilang aja Alhamdulillah. Gampang kan? Saya nggak mengatakan harus selamatan, potong sekian kambing. Tapi kan itu syukur Ustadz, ya nggak apa-apa. Tetapi yang paling ringan dulu kita belajar, yang paling simpel dulu aja deh. Biar kita nggak beralasan, susah Ustadz untuk mengingat Allah ketika kita senang. Harus manggil anak yatim, harus bikin selamatan di rumah, riweh. Nggak usah riweh-riweh, udah aja bilang Alhamdulillah. Mau lebih panjang dikit, hadza min fadli Rabbi, ini anugerah dari Rabbku. Hadza rahmatun min Rabbi, ini rahmat dari Rabbku. Mention Allah pokoknya ketika kita dapat nikmat. Nanti Allah akan ingat kita ketika kita dapat masalah. Ada masalah, Allah langsung, hambaku ada apa? Allah langsung ingat kita. Dulu kamu ingat aku ketika aku kasih nikmat. Sekarang kalau kamu ada masalah, aku akan ingat kamu dan membantu kamu dalam menyelesaikan masalah. Fadhkuruni adzkurkum. Itu janji Allah untuk orang yang berzikir. Semudah itu kita melakukannya. Dan sedahsyat itu balasan Allah kepada kita. Sehingga pertanyaan yang paling sederhana, kenapa kita malas berzikir? Dengan sekian banyak keistimewaan zikir itu, kenapa kita malas berzikir? Kenapa kita lebih bisa ngucapin banyak diksi, banyak kalimat, banyak kata, tetapi di dalam kalimat dan diksi-diksi kita yang banyak itu hampir gak ada kata Allah. Kok bisa? Giliran menyebutkan nama Allah katanya berat.
Giliran menyebutkan sekian banyak diksi, kadang-kadang diksinya itu sampai kita tuh artikulasinya nggak jelas, saking bahasanya nggak biasa kita ucapin, tapi kita berusaha biar terkesan ilmiah. Ya, kan ada orang yang kalau ngomong tuh pengen ngeluarin kata-kata ilmiah yang susah kan. Dia hafal-hafal kalimatnya, kadang-kadang dia kayak pakai bahasa Inggris biar terkesan kayak educated gitu. Actually, apalagi, kayak gitu-gitulah. Dia mencoba untuk mengucapkan kalimat itu seprononnya native speaker biar terkesan dia tuh kayak apa? Kayak orang ilmiah banget, orangnya educated banget. Kalau dia teks, dia pakai teks itu walaupun sering salah huruf misalnya ya. Berusaha kan? Kok mampu gitu. Sedangkan mengucapkan Allah itu tuh prononnya nggak perlu harus fasih-fasih amat. Kalaupun kita salah mengucapkan Allah jadi Allah. Karena mungkin kita nggak terbiasa mengucapkan lafzul jalal dengan tafkhim, tetap Allah faham. La tahzan, jangan berkecil hati. Allah faham. Karena lafzul jalalah dari kata Allah ini mau gimanain juga tetap bermakna Allah. Alif lam lam ha. Hilangin alifnya, tinggal lillah. Artinya milik Allah. Hilangin lam pertamanya, bacanya lahu, milik dia, yaitu Allah. Hilangin lam keduanya, tinggal hu, dia satunya, yaitu Allah juga. Jadi tetap bermakna Allah. Sehingga apa susahnya kita bilang Allah? Apa susahnya kita bilang bismillah? Padahal semua kalimat-kalimat yang berbahasa Sanskerta lah, Inggris lah, Latin lah, apalah bisa kita ucapin. Saya sebagai orang Aceh berusaha untuk menghafal beberapa vocab sampai bisa ngerti bahasa Sunda. Kenapa? Biar nyambung pas ngomong. Kenapa kita nggak mau nyambung dengan Allah? Kalau saya pakai ngeluarin diksi-diksi nyundanya kan jadi kesannya kayak nyambung, akrab. Itu kan bahasa cara kita mengakrabi diri dengan orang-orang yang kita ajak bicara. Kalau kita ngomong dengan orang Jawa, kita mencoba untuk semedok-medoknya biar agak natif Jawa. Ketika kita ngomong sama misalnya orang Medan, kita berusaha untuk gaya-gaya Medan. Kita ngomong dengan orang Padang, kita gaya-gaya Padang. Dengan orang Betawi, gaya Betawi. Kemarin saya ceramah di Malaysia, berusaha untuk Melayu. Yang keluar Ipin Upin. Betul gitu. Pada ketawa mereka, ini Ustadz apa sih gitu. Kenapa? Karena pengen akrab kan dengan mereka. Kenapa sih kita susah banget mau akrab sama Allah, sekedar mengatakan bismillah, insya Allah, masya Allah, alhamdulillah. Ringan banget, sehingga kita akrab sama Allah. Sebagaimana kita akrab dengan hamba Allah dan kita merasa kalau akrab dengan seseorang kita akan dapat kebaikan dari orang itu. Minimal penerimaan publik, minimal orangnya mau jadi teman kita, minimal orangnya mau ngobrol sama kita gara-gara kita pakai bahasa yang nyambung dengan dia. Kita terus berusaha untuk akrab dengan makhluk. Apa susahnya kita akrab dengan Khalik? Padahal Allah nggak membuat syarat yang rumit agar kita akrab dengan dia. Enggak. Akrab dengan cewek itu susah. Nggak modal, berapa kali traktir belum akrab juga. Hujan-hujanan kayak film India, ya nggak akrab juga. Udah jadi first likers sekian tahun, nggak akrab juga, nggak di fallback. Itu susah, mau akrab dengan manusia itu susah. Tapi Allah yang jauh lebih berharga daripada apapun, memudahkan kita akrab dengan dia. Ketika kita bilang bismillah, Allah langsung ingat kita. Allah nggak bilang, lo siapa? Enggak. Kita bilang insya Allah, emang kita kenal? Enggak, Allah nggak ngomong kayak gitu. Manusia yang kayak gitu, ketika kita mention dia kadang-kadang kayak, apaan sih gitu. Sok kenal, sok dekat gitu kan. Kalau Allah nggak apa-apa, kita sok-sokan. Saya akrab banget sama Allah, nggak apa-apa, Allah senang digituin. Artinya udah dimudahin banget sama Allah. Apalagi sih yang bikin kita nggak mau berzikir. Udah banyak banget janji-janji Allah yang hebat tentang zikir. Apalagi yang membuat kita terhalang dari zikrullah. Ini poin kedua, bahwa ternyata keutamaan zikir itu luar biasa, termasuk fazkuruni azkurkum. Poin ketiga, gimana cara kita berzikir dalam kehidupan sehari-hari kita? Apakah harus selalu dengan verbal? Subhanallah, Masya Allah dan seterusnya? Ya, verbal. Apakah harus ada yang lain? Banyak. Zikir itu bisa verbal. Zikir itu bisa pikiran. Ketika kita mengingat Allah, ketika kita berprasangka yang baik tentang Allah,
itu namanya kita berzikir. Karena arti zikir itu bisa menyebut, bisa mengingat. Bahkan orang yang beramal solih, melakukan satu kebaikan karena Allah, itu juga termasuk berzikir. Bahkan dengan perasaan juga bisa berzikir. Gimana perasaan yang berzikir? Perasaan cinta kepada Allah itu zikir. Perasaan rindu kepada Allah itu zikir. Perasaan takut kepada Allah itu zikir. Perasaan kagum, takjub kepada kebesaran Allah itu zikir. Perasaan marah karena Allah, bukan kepada Allah. Marah karena Allah itu zikir. Benci karena Allah itu zikir. Malu itu zikir. Kalau perasaan kita itu diniatkan karena Allah, cuma niat, ringan banget, udah termasuk orang yang berzikir. Cuman nih niat, cuman ingat, udah masuk orang yang berzikir. Orang yang wadzakirin Allah katsiran wadzakirat, orang yang mengingat Allah sebanyak-banyaknya. Ingat, kapan kita ingat Allah? Banyak dalam setiap adegan kehidupan kita. Dan mengingat Allah itu tematik, gak harus selalu mengingat Allah dalam arti Allah, oh ya saya ingat Allah. Enggak, itu kurang tematik, kaku. Ingat Allah itu tematik. Kalau misalnya kita lagi sabar, ingat Allah, Allah Maha Penolong. Kalau kita lagi dalam masalah kita ingat Allah, Allah Maha Penolong. Kalau kita dapat rezeki, ingat Allah, Allah Maha Baik. Kalau kita lagi sendiri, ingat Allah, Allah Maha Menemani. Kalau kita mentok dengan ujian kita ingat Allah, Allah Maha Memberi jalan keluar. Kalau kita merasa dikhianati, Allah Maha menghargai. Kalau kita merasa kehilangan, Allah Maha mengganti. Ingat Allah itu dalam tema-tema kehidupan kita yang banyak. Kalau kita bingung, Allah yang Maha memberi bimbingan dan petunjuk. Kalau kita kekurangan, Allah yang Maha memelihara. Ingat Allah, Allah kalau bahasa A, Allah apa? Lagi, Allah terus, gimana sih? Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Ya gitu deh pokoknya. Allah dulu, Allah lagi, Allah terus, semudah itu mengingat Allah. Jadi nggak perlu ribet. Kita nggak perlu mention Allah pakai underscore terus lupa di depannya ntar ketukar sama yang fake. Nggak gitu kan ya? Itu mah sosial media, kalau kita nggak tahu dan nggak hafal akunnya, apalagi nggak follow, nggak akan dimunculin kan pas kita ngetik gitu kan? Tersalah lagi, udah capek-capek story ternyata salah dan nggak bisa diedit, akhirnya hapus semua. Allah tuh nggak kayak gitu, gampang. Ingat aja. Ketika kita ingat Allah, saat itu juga Allah ingat kita. Ana inda dhanni abdi bi, aku tergantung prasangka hambaku kepadaku. Jadi kalau kita pengen Allah ingat kita, ingat Allah. Langsung saat itu juga Allah ingat kita. Langsung. Sehingga ketika Nabi dan Abu Bakar terkurung di dalam gua Thur, Abu Bakar sempat lupa, manusiawi. Gara-gara khawatir terhadap keselamatan Nabi, Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah kita cuma berdua. Lupa, harusnya bertiga. Ya Rasulullah kita cuma berdua, ya Rasulullah kita cuma berdua. Musuh kita banyak, gimana ini? Nabi mengatakan, ma dhannuka bitsnain, Allahu thalithuhuma. Kenapa kamu pikir berdua ya Abu Bakar? Bukankah Allah yang ketiga? Baru kalau udah ingat Allah, la tahzan, innallaha ma'ana. Udah gak usah khawatir Abu Bakar, Allah bersama kita. Ketika Nabi berprasangka Allah bersama kita, maka Allah persis seperti persangkanya bahwa Allah bersama mereka. Langsung Allah palingkan wajah musuh-musuhnya dari melihat ke bawah. Gak ngelihat ke bawah, ke semua arah dilihat kecuali ke bawah. Ngelihat ke atas, ada gak di tebing atas? Gak ada. Ngelihat ke depan, di balik bukit ada nggak? Nggak ada. Ngelihat ke kiri, di sebelah sana ada nggak? Nggak ada. Lihat ke kanan, di ujung sana ada nggak? Nggak ada. Di belakang, mungkin mereka udah lari, nggak ada. Semua arah dilihat, tapi ke bawah nggak. Kenapa? Allah yang mengarahkan pandangan mereka. Kenapa Allah arahkan pandangan mereka? Karena Allah terlibat dalam urusan itu. Kenapa Allah terlibat? Karena hambanya berprasangka Allah bersama kita. Ada riwayat mengatakan muncul laba-laba bikin sarang. Ada riwayat mengatakan muncul merpati bikin sarang di situ. Tetapi riwayat yang paling kuat, walaupun kita respect dengan semua pendapat ulama, tapi yang paling kuat di antara semua pendapat itu, memang Allah palingkan wajah mereka untuk tidak melihat ke bawah. Padahal kalau mereka ngelihat gini aja, nggak usah ngintip jauh-jauh. Cuman gini doang, udah kelihatan tuh di bawah. Karena guanya bukan gua, lubang kecil. 2 orang duduk di situ, sempit. Kalau mereka ngelihat ke bawah kayak gini, gua tahu nih, ini kaki siapa nih? Ketahuan, kelihatan. Kenapa sih nggak ngelihat ke bawah? Padahal ngelihat ke bawah itu sesuatu yang paling mudah dan kita sering banget ngelihat ke bawah. Tapi di waktu itu benar-benar nggak kelihatan ke bawah. Semua ngelihat muter sampai mereka munyer, sampai mereka pusing, tapi ke bawah enggak.
Luar biasa ya. Berarti Allah bersama Nabi dan Abu Bakar. Kenapa? Karena Nabi mengatakan Allah bersama kita. Jadi saat kita ingat Allah, saat itu juga Allah ingat kita. Sehingga teman-teman, poin ketiga ini mudah-mudahan menjadi penyempurna dari booster kita, 1 hour booster, bukan 1 minute mungkin. Tentang amalan yang paling baik, amalan yang paling istimewa, amalan yang paling disukai Allah, amalan yang paling berharga, yaitu zikrullahi ta'ala, menyebut nama Allah, mengingat Allah, berserah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang bisa banyak zikir setiap harinya. Kalau lagi sedih, panggil Allah. Ya Allah, saya lagi sedih. Sebelum kita panggil, ya netizen. Panggil Allah dulu. Jangan panggil netizen. Karena dia tuh sok tahu, sok benar. Maha tahu, kalau mau bilang maha nggak boleh. Sok tahu, sok benar. Benar terus, nggak pernah salah, kita yang salah. Dan dia lebih tahu masalah kita daripada kita sendiri. Nah itu netizen. Makanya jangan ngomong ke netizen. Jangan ngomong ke grup dulu, teman-teman, geng aku lagi ada masalah nih. Sebelum ke yang lain, bahkan sebelum ke pasangan halal kalau kita udah punya pasangan. Sebelum kita ke orang tua, kalau kita masih punya orang tua, bilang, ya Allah. Harus Allah dulu, kenapa? Karena cuma Allah yang tahu jawabannya. Yang lain itu gak tahu kalau Allah gak ngasih tahu. Dia tuh gak tahu, terbersit pun gak di kepala dia kalau Allah gak titip di kepala dia untuk kita. Jadi Allah dulu, ya Allah saya lagi ada masalah. Ya Allah hutang saya gede. Ya Allah saya baru ditolak. Ya Allah saya baru ditinggalin. Ya Allah saya dimarahin. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, panggilan yang paling istimewa. Ya Allah sebelum yang lainnya. Kita biasakan itu ya. Dalam kehidupan sehari-hari kita, ya Allah, ya Allah. Jadi kayak akrab gitu sama Allah, mudah-mudahan dengan kita akrab, Allah juga sayang sama kita. Sehingga kalau kita lagi lemah, setan datang ngegodain kita untuk berbuat dosa, gak berkuasa, kita nolak hawa nafsu, Allah yang nyelamatin kita, bukan diri kita. Kenyataannya manusia itu dhaifah, lemah. Lalu datang setan ngegoda-godain kita kayak berat banget, gak mampu, Allah yang akan nolongin kita. Hampir tergelincir ke jurang neraka, Allah yang nyelamatin kita, narik kita. Hampir meninggalkan kewajiban, malas-malasan, Allah yang nguatin kita. Kalau Allah sayang sama kita. Mudah-mudahan mulai malam ini kita menjadi orang yang dzakirunallaha katsiran wadzakirat. Orang yang mengingat Allah laki-laki dan perempuan dengan sebanyak-banyaknya. Sehingga kita mendapatkan semua yang Allah dan Rasulullah janjikan lewat ayat dan hadis-hadisnya.